Iya, makanya saya ambil pagi barangkali lebih lebih anu ya. Yang penting eh, terdengar ya, Bapak. Suara saya terdengar, Pak ya. Ya, terdengar Bu, terdengar jelas di sini. Ah, ah. Ya udah. Oke, suara Bapak juga terdengar hanya kecil, tapi nggak apa-apa, Ya, wis. Ah, ah. ya Bu. Ini saya pakai HP ya, karena nanti kalau pakai laptop tuh agak lama itunya mempersiapkannya. Ah, ah. Ya Bu. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya Bapak eh, meneruskan revisinya, Ya. nanti di nomor ini aja Hmm, masuknya nanti Pak ya. ya Bu. Nanti nanti saya beritahu nomornya. Ah, ah. Kemudian juga ada 8 orang yang lain juga karena saya kan juga di jurusan itu saya ketua jurusan juga Pak. Ya Jadi Ibu. nampaknya untuk PJJPA itu harus kalau berkomunikasi harus pakai HP yang ini yang saya pakai anu yang saya pakai Zoom ini ya. Nanti ke Ya. depan sih begitu. Karena setelah ini kan Bapak nanti harus merevisi. Oke. Kita mulai Pak ya. Ya Bu. Sebelumnya Ah, mohon maaf ah. ini nanti zoomnya 40 menit saja ini karena keterbatasan apa ini Iya. zoom Ah, ini ah. Bu. Tadi kan sudah jam Iya. 5.10. Nanti bisa disambung lagi Bu kalau misal Iya, nggak apa-apa begitu ya, nggak apa-apa. ya. Mm-mm. Soalnya saya juga hari ini juga harus nguji UKIN Pak, P anu, P apa namanya PPG tuh. Ya, ya. Iya. Jadi apa namanya? Saya siapkan laptop yang lain untuk ujian karena kemarin itu biasanya kan 8 orang itu 2 hari ini 8 orang 1 hari harus kelar jam 4 harus kelar. Sementara saya di konven anu di TPI-nya di jurusan saya ada ini sempro sama itu sama apa namanya ujian komprehensif. Jadi ya bagi-bagi tugas lah. Tapi insya Allah bisa diselesaikan. Ya, Ya Bu. oke Bapak namanya Bapak Ahmad Amirul Amin. Dari Ya, mana nih Pak? ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu dosen, ya, penguji saya, Dr. Hajah Amroh Umaimah MPD. Perkenalkan saya Ahmad Amirul Amin dari Grobogan, Jawa Tengah, Bu. Oh ya, Tepatnya di Kecamatan Pulau Kulon, desanya Panunggalan. Ya, saya di ya, sini akan mengikuti seminar proposal yaitu dengan judul pengaruh pembiasaan sholat berjamaah terhadap sikap religius santri kelas 4 di Madrasah Diniyah Ula Al Anwar. oke. Pak Amirul, Ya Bu. mohon maaf ya tadi ada mahasiswa yang sudah sempro. Saya bilang nanti sedang sedang anu sedang ada sempro dengan yang lain gitu. Ya, Oh Pak iya. Ahmad. Siap ya Ah, Bu. ah. Jadi judul itu ya, Iya, judul itu ya. iya, Jadi judul itu menjadi bagian terpenting dalam menyusun satu skripsi. Ya, bermulanya dari judul. Jadi judul itu adalah semacam wajahnya dari skripsi kita. iya Bu. Apa yang kita akan selesaikan di situ muncul, ya. Ya,
Oke. Sekarang Bapak baca coba. Baca dulu. Baca aja. Judul dari proposal skripsi yang saya akan buat yaitu pengaruh pembiasaan sholat berjamaah terhadap sikap religius santri kelas 4 di Madrasah Diniyah Ula Al-Anwar. Oke. Ya. Nah, di sini ada kata pengaruh. Ya enggak? Ya, Bu. Kalau kata pengaruh itu nanti berimbas kepada desain penelitiannya. Ya, Ya. ya udah, Oke. Bu. Nah, kemudian ada variabel yang lain di sini. Ada makna pembiasaan sholat berjamaah. Ini ada teorinya nggak, Pak, kira-kira? Teorinya Ada ya? ada, Bu. Enggak, itu ada. Cuma nanya ada nggak teorinya? Oh, teorinya ada. Ada nggak teori tentang sholat berjamaah? Ada, Bu dosen. Ada ya. Oke. Jadi eh, pembiasaan ya. Konsep pembiasaan ada nggak teorinya? Konsep pembiasaan. Ada, Bu. Ah, ah. Ada, good, bagus itu ya. Ah, ah. Kemudian sikap religius, sikap religius, Sikap religius ada nggak teorinya? juga ada, Bu. Banyak, ya. Oke, lanjut. Kemudian ada nggak tulisan tentang santri? Santri ada. Siapa santri itu? Ada Santri, banyak ya. Nah, kemudian di sini iya, kelas 4 di Madrasah Diniyah. Apa ini? Diniyah Ula. Al-Ula Al-Anwar. Ya, Bu. Itu di suatu lembaga dan Oke, tempat saya mengajar, Bu. iya, iya. Oke. Nah, jadi apa yang ingin Bapak lakukan dalam judul ini, di judul ini? Ya, tentunya mendalami Apa yang ingin Bapak lakukan? untuk apa itu membuat skripsi tentang pembiasaan sholat berjamaah, Bu. Untuk kedisiplinan Ah, santri ah. dan keaktifan santri dalam mendalami ilmu agama terutama dalam sholat berjamaah seperti itu, Bu. Jadi yang akan Bapak selesaikan pada penulisan skripsinya tentang apanya? Ya, tentang waktu pelaksanaan, jumlah santri, bisa juga tentang keaktifan santri, Bu, dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jadi di sana pembiasaannya ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi Bapak nanti harus, kenapa saya tanya ada nggak teorinya? Karena ketika kita membuat judul, otomatis judul itu sebagai kacanya dari apa yang akan kita selesaikan. Jadi harus ada teorinya. Tadi kan saya satu-satu membuka ya.
Ada tidak teorinya ini? Teori A, teori B, teori C. Bapak bilang ada, Bu. Nah, itu sudah bagus. Ya, sudah mencerminkan apa yang Bapak akan selesaikan itu ada teorinya. Kenapa? Karena menulis skripsi itu harus punya landasan, ya. Harus punya Landasan. landasan. Heeh. Karena kalau tidak ada landasan teorinya itu tidak pengetahuan. Jadi yang pembimbingnya itu harus ada. Hmm, ya Bu. Oke, ya. Jadi teorinya harus ada ya Pak ya. Makanya tadi saya tanya. Uh, 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 J Bu. Mohon maaf sinyalnya agak macet lagi Bu. Jadi dalam uh, judul itu Bapak sudah uh, oh gitu ya. Ya Bu, mohon maaf suaranya hilang lagi. Ada tidak? Apa Bu? Mohon maaf bisa diulang. Suara saya ada? Bisa didengar? Ya sudah terdengar lagi Bu, tadi hilang. Iya. Uh-uh. Mohon maaf. Oke ya. Jadi dalam judul yang Bapak tulis Ya, itu sudah mencerminkan apa yang akan diteliti, ya Bu. ya. Mm-mm. Hanya di sini ada kata pengaruh. Ya, sebentar ya Pak ya, saya jelaskan. Pengaruh A terhadap B. Ya, Ya Bu. berarti yang diukur pengaruhnya ya Pak. Ya Bu dosen. Ya, berarti Bapak nanti kalau mengukur pengaruh pakai apa nanti di metode penelitiannya? Metode Su- penelitian. sudah disiapkan belum? Anu aja, secara ini aja dulu. Heeh. Bapak sudah mikir belum? Kalau pengaruh berarti nanti penelitiannya, metodologi penelitiannya pakai apa? Belum Bu. Belum. Belum. Bisa mungkin dijelaskan sedikit Bu. Ya, begini. Ya, maksud saya begini. Pak Amirul, eh, maksud saya supaya nanti tidak terlalu banyak apa namanya penghitungan statistik. Kalau pengaruh itu nanti akan ke ada kuantitatifnya. Maksud saya ke kualitatif saja Bapak. Desain penelitiannya itu kualitatif saja. Oh, Jadi nanti kualitatif Bu. judulnya begini Pak.
pembiasaan sholat berjamaah terhadap sikap religius santri kelas 4 di madrasah diniyah saja. Ya, tidak perlu disebutkan nama madrasahnya. Nanti Bapak bisa jelaskan di latar belakang masalah. Berarti langsung pembiasaan sholat berjamaah gitu, Bu. Jadi nanti hanya mendeskripsikan saja bahwa pembiasaan sholat berjamaah itu seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti bagaimana pertama proses. Oke, kita lihat dulu ke dulu nanti gampang. Selanjutnya kita ke latar belakang. Latar belakang. Ya, Latar belakang. Sudah, Bu. ya, latar belakang. Ya, Yeah. Itu kok latar belakang. pendahuluan di sini? Oh ya, ada nih satu titik satu latar belakang masalah ya. Ya, Bu. Bapak bisa menuliskan apa namanya? Tidak usah pakai catatan kaki ya, Pak. Oh ya, Bu. Nanti Langsung saja di sana misalnya eh, siapa Rahmawati tak ini? Rahmawati halamannya halaman berapa, tahun berapa gitu. hmm, Ya. ya, Bu. Ini kan yang ada catatan kaki ya. Ya, Bu, ada. Hmm. Nah, itu pakainya kita langsung saja nama orangnya, kemudian eh, halamannya dan tahunnya. Kalau halamannya lebih banyak, misalnya halaman sekian-sekian, tahun sekian gitu, nggak apa-apa Hmm, ya. iya, Bu, siap. Jadi ingin saya jelaskan ya, bahwa latar belakang masalah itu bagian dari hal yang sangat penting ya. Ya, Bu. Kenapa? Karena latar belakang masalah itu akan menjelaskan tentang kenapa judul yang Bapak pilih itu penting. Ya, Bu dosen. Paham ya? Ya, Heeh. Jadi kenapa? Apa pentingnya judul itu gitu? Maka jawabannya ada di latar belakang masalah. masalah. Ya. Jadi kalau mau suatu proposal penelitian diterima itu, yang harus bagus adalah latar belakang masalahnya. Memuat apa latar belakang masalah itu? Ya, memuat apa yang menjadi tulisan di judul. Ya, Bu. Ya, jadi pentingnya judul itu diangkat gitu lah. Ya, mulai dari misalnya Bapak menulisnya dari apa itu tadi tentang pendidikan agama. Ya, peran pendidikan agama. Itu sudah benar ya. Peran pendidikan agama yang penting dalam membentuk sikap religius. Ya, Ya, bla Bu. bla 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 semuanya diungkap di situ. Tentu saja karena kita ini belum menjadi peneliti sejati, maka diminta untuk mensupport dengan tulisan yang lain. Contohnya ya ini, punya Bapak ini udah benar begini nih. Hanya tidak usah pakai footnote, tapi langsung saja. Ya, Oh iya, Bu, siap. Berarti nanti Uh, dihapus saja uh, fotonya, Bu, ya. ya, ya nanti aja kalau revisi nanti ya. Oh ya.
Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, harus ada alasan yang lain, ya. Nah, sikap religius itu seperti apa? Diungkap di sana. Ya, mungkin di halaman di paragraf kedua. Sikap religius itu apa sih? Nah, ini perlu menurut Bapak sikap religius apa ditulis aja. Jadi boleh misalnya pemahaman Bapak tentang sikap religius, pemahaman teman Bapak, pemahaman kolega tentang sikap religius itu apa? Diungkap boleh Oh, ya, siap. ya. Atau juga bisa menggunakan dari penelitian-penelitian yang membahas tentang itu. Ya, Bu Ya, dosen. jadi di situ harus jelas sikap religiusnya itu seperti apa gitu loh. Apa sih sikap religius? Nanti Pak Ahmad ditanya sama penguji, apa yang Anda ketahui tentang sikap religius? Ya begitu aja Pak, misalnya jawabannya. Ya nggak Iya, Bu. bisa ya. Harus ada, oh sikap religius yang pernah saya baca adalah begini, 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 begini gitu. Ya. Jadi silakan nanti satu paragraf atau dua paragraf Bapak bicara tentang sikap religius itu apa, Ya, ya. ya, Bu, siap. Heeh. Oke ya. Jadi harus harus jelas dan runtut. Runtut tuh artinya dari hal yang umum ke khusus, ya. Pak Ahmad tadi sudah menjelaskan tentang pendidikan agama itu memiliki peran penting. Ya, Penting tuh seperti apa gitu kan? Makanya dijelaskan nanti ada salah satunya adalah sikap religius tadi dijelaskan, ya. Itu. ya, Bu dosen. Mm-mm. Gitu ya Pak ya. Jadi sikap religius itu harus diungkap lagi, dibedah lagi berdasarkan apa-apa yang ada dalam teori maupun pengalaman Bapak, pengalaman teman-teman Bapak itu bisa menjadikan rujukan juga. Ya, Bu. Atau pengalaman di MI ULA tadi, ya. Ya, Heeh. MI ULA Al Anwar. Nah, tapi silakan sebelumnya Bapak dua paragraf bicara tentang sikap religius. Ya, Bu. nah, kemudian baru Bapak bisa menuliskan lagi satu paragraf contoh contoh salah satu apa namanya kegiatan ya yang namanya sholat jamaah itu apa gitu loh. Yang namanya sholat jamaah itu apa? Ditulis Bapak. Ya, Ya, Bu. silahkan. Ini sudah benar Al Anwar. Ditulis kotanya Pak. Oh, kotanya juga, Bu ya. Atau desa, Iya, kecamatan mungkin. ya, desa kecamatan. Menulisnya itu ada di latar belakang atau ada di anu. Kalau di judul itu tidak usah, Pak. Kenapa? Saya jelaskan ya. Iya, Bu. Sebenarnya di judul itu tidak perlu menuliskan nama desa, kecamatan, kabupaten, ya. Cukup dengan eh, saja. Di mana di kelas misalnya di kelas 2 MI. Udah cukup begitu saja. Nah, nanti
Ya, nanti penulisan lengkapnya kasusnya ada di latar belakang atau ada di metodologi. Di metodologi penelitian kan ada tempat penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di MI, ULA, Al-Anwar, Gerhubungan. mana gitu ya. Oh Seperti iya Bu. itu. Oke, siap. Heeh. Ok- Kenapa Pak? Eh, itu model Iya Bu. karena nanti tulisan Bapak itu akan dibaca oleh orang seluruh dunia, ya. Iya. Ya, jadi image-nya harus sudah begitu, Pak. Tulisan Bapak itu bahan untuk dakwah ke orang seluruh dunia. Maksudnya apa? Jadi pertama judul harus menarik, ya. Judul itu harus menarik. Salah satunya tuh kita delete dulu tempatnya itu. Jadi Iya. supaya sifatnya global gitu. Oh, ini untuk murid-murid SD gitu. Nah, nanti kan untuk lebih jauhnya mereka bisa membaca di latar belakang gitu. Jadi cara menarik ya, kalau dalam penulisan apa namanya artikel itu judul harus eye-catching. Maksudnya harus benar-benar membuat orang ingin membaca lanjutannya. Ini kok judul nggak ada di MT di tingkat sanawiyah saja, ya. Di sanawiyah mana apanya itu nggak tersimpan di judul. Nah, itu kan membuat orang ya eh, ingin tahu, matanya tuh ingin melihat yang lainnya gitu. Iya Bu. Ya, jadi dalam istilah penulisan skripsi atau judul artikel itu artinya eye-catching itu mungkin bahasa orang sarang itu artinya harus Oh iya Bu. Siap. ah, Nanti saya perbaiki lagi Bu. di setiap paragraf di latar belakang itu ya sebaiknya di awal itu harus apa tuh Pak? Laptopnya mati Laptopnya tadi. mati tadi, Bu. Mohon maaf. Oh iya, ya. Jadi mohon di awal itu dijelaskan juga pentingnya sikap religius itu bagi masyarakat dunia. Oke, Iya Bu. ya. Jadi global view maksudnya di sini ini apa sikap religius itu penting buat jadi Iya Bu. gimana Bapak menulisannya misalnya sikap religius adalah salah satu sikap yang diperlukan oleh masyarakat dunia dalam rangka memberikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya. Iya Bu. Jadi ini maksud saya yang Bapak akan lakukan penting buat anak-anak kita kan? Iya Bu dosen.
Ya, jadi untuk makanya global view-nya diungkap di sana. Satu paragraf ya. Sebelum pembentukan sikap religius ya. Global view-nya diangkat yang pertama itu ya. Satu paragraf ya 2 atau 3 kalimat. Jadi maksudnya global view ini ya menunjukkan bahwa sikap religius itu penting bagi semua orang di muka bumi ini supaya hidup dalam ketentraman. Itu intinya sih. Ya, dibuat aja satu paragraf. Ya, Bu. Jadi maksudnya sisi globalnya itu harus muncul, Pak. Universalnya harus muncul. Sikap religius itu kan universal, artinya setiap orang harus punya agama apapun juga. Ya, tapi kita contohkan di sini adalah agama Islam, gitulah. Iya, Bu dosen. Oke, ya, ya sudah. Kita kembali kita ke masih di Jadi nanti kita ke beberapa paragraf yang tadi ya Pak ya. Nah, tadi misalnya Bapak menjelaskan tentang eh, kasus yang Pak Amirul. Siap masuk lagi, Bu. Siap, masuk lagi, Bu. Tadi sampai apa ya? Sampai latar belakang masalah, penulisan itu, Bu. Penting ke semua orang sedunia. Hidup Oh ya, itu di paragraf pertama ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian nanti di terakhir itu ya Bapak bisa menuliskan ya Bapak bisa menuliskan apa yang menjadi titik pengalaman Bapak atau pengalaman anak-anak murid ya Pak ya, atau kasus di madrasah tadi ya. Seperti tadi Bapak sudah tuliskan tadi itu sudah benar ya. Hanya perlu diperbanyak seperti apa yang terjadi ya. Coba Bapak baca bagian itu. Tadi sudah ada sih. Bisa dibaca, Pak. Yang latar belakang, Bu. Ya, yang di madrasah ula bla 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 itu. Coba dibaca. Salah satu bentuk pembinaan religius yang dilakukan secara intensif di lingkungan pendidikan Islam adalah pembiasaan sholat berjamaah. Aktivitas ibadah kolektif ini tidak hanya mengajarkan dimensi ritual, tetapi juga membentuk karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kebersamaan, serta kepatuhan terhadap aturan. Lanjut. Lanjutnya, Pak. Ya, menurut Rahmawati, pembiasaan ibadah yang dilakukan secara Sebentar, Pak. Halo, sebentar saya ingin komen. Bapak nanti pengalaman di MI ULA itu diperjelas seperti apa bentuk pembiasaannya apa, kemudian yang Bapak pernah lihat itu mengakibatkan apa. Tadi kan belum dijelaskan kan sedikit ya, hanya kegiatannya saja. Tapi pembiasaan itu berdampak apa pada murid belum ada ya. Maksudnya dijelaskan sedikit aja. Oh ya.
Kenyataan di lapangan, Bu. Ya, kenyataan di lapangannya itu. Ya, Oh ya. itu namanya, ya Bapak, namanya itu preliminary study atau ketika orang meneliti itu, dia pergi ke lapangan, dia pergi ke tempat di mana yang menjadi objek penelitian dan di sana kita menjelaskan sedikit-sedikit yang terjadi, ya, sebagai bagian dari penelitian awal, ya. Ya, Bu. Tapi harus ada kejelasan. Tadi maksudnya masih ngambang gitu. Jadi terjadi seperti itu aja, ya. Tapi apa yang dilakukan, kemudian bagaimana sikap anak-anak dan sebagainya, sikap santrinya itu belum maksimal, ya. Jadi di latar belakang juga boleh disebutkan di sana yang terjadi seperti apa sebagai awal dari objek penelitian kita. Gitu ya Pak ya? Ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan latar belakang ini? Silahkan. Adakah pertanyaan? Mungkin di paragraf kedua kayaknya, Bu. Untuk di lapangan. Di Madrasah Diniyah Ula Al-Anwar, kebiasaan sholat berjamaah telah menjadi program wajib harian bagi santri atau murid. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan, belum semua santri menunjukkan sikap religius yang stabil. Dalam arti masih ada siswa yang bermain saat waktu berjamaah, kadang juga aktif, tergantung peran dari guru untuk memperketat program tersebut, Bu. Pada kenyataannya ditemukan beberapa santri yang kurang disiplin dalam menjalankan ibadah, kurang menghormati guru, dan kurang menjaga adab ketika berada di lingkungan madrasah. Nah, itu sudah ada, ya, sudah bagus, artinya sudah lengkap itu Pak, ya. Jadi ada persoalan muncul di sana, ya. Sudah bagus tulisannya Pak. Ya, sudah berarti tidak perlu ditambahkan ya, karena itu sudah. Karena ada tumpang tindihnya itu ada. Di satu sisi kita berusaha menjadi lebih baik, tapi di sisi lain ternyata kegiatan itu juga belum maksimal. Iya. Itu ya. Jadi persoalannya ada di sana. Oke. Nah, nanti berapa halaman itu Pak? Latar belakang atau semua, Bu? Latar belakang aja. Latar belakangnya ada 2 halaman. Oh ya. Nah, terakhir itu apa terakhir? Terakhir dari latar belakang saya bacakan dulu, Bu ya. Kesenjangan antara teori dan kondisi di lapangan menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Apabila pembiasaan sholat berjamaah di Madrasah Diniyah Anwar belum mampu secara signifikan membentuk sikap religius santri, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengukur sejauh mana pengaruh pembiasaan tersebut. Penelitian ini menjadi urgen mengingat pendidikan religius pada usia dini merupakan pondasi penting bagi perkembangan akhlak dan perilaku di masa depan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pembiasaan sholat berjamaah terhadap sikap religius santri kelas 4 khususnya sangat relevan untuk kami laksanakan. Sudah ditutup dengan paragraf tersebut, Bu. Nah, nanti
Jadi gini Pak, sudah benar itu. Nanti Bapak tetap berdasarkan paparan di atas, peneliti berkeinginan untuk membuat satu penelitian yang berjudul bla 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 bla. Gitu ditutup. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, ya. Ya. Itu ditutupnya begitu ya. Penulis atau peneliti akan atau peneliti memutuskan untuk mengkaji tentang penelitian yang berjudul bla 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 bla. Itu ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Latar belakang penelitian itu penting. Makanya saya meminta Bapak untuk Pak nanti difotokan ya Pak ya. Oh iya Bu, siap. Nah, jadi latar belakang itu penting karena kalau latar belakangnya benar, otomatis Bapak itu sudah menulis 50% dari penelitian itu. Berarti inti pokoknya suatu proposal ada di latar belakang itu Bu. Ya, betul. Makanya harus jelas latar belakang itu dia mau kemana gitu. Ya, dia mau kemana, tulisan ini mau diarahkan kemana, apa yang ingin diselesaikan dalam tulisan. Itu ya Pak ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Ya Bu. Untuk latar belakang? Sudah cukup Bu. Coba cukup Bu. Kita ke 1 berapa? 1.2 coba apa? Satu titik dua Pak. 1.2. Nah Bu, laptopnya agak identifikasi masalah. Coba identifikasi masalahnya apa saja di sana. Pembiasaan sholat berjamaah di Madrasah Diniyah Ula Al-Anwar telah berjalan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten bagi seluruh santri. Kondisi ini sejalan dengan masih bervariasinya sikap religius santri kelas 4. Hingga kini belum diketahui secara pasti pengaruh pembiasaan sholat berjamaah terhadap sikap religius mereka, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan keduanya. Hal inilah yang mendorong perlunya dilakukan penelitian lebih mendalam. Ya sudah Pak, udah benar. Nah, sekarang kita ke rumusan masalah. Ya, rumusan penelitian atau perumusan penelitian Pak? Coba dicek lagi di itunya ya. Perumusan penelitian Di buku panduannya. Oh, buku panduan. Ya, nanti saya cek lagi Bu. Ya. Jadi ini saya akan berikan apa namanya
penulisan skripsi coba lihat panduan skripsi ya, baik isi maupun format. Ya, kemarin sudah di-share. Mungkin saya yang lupa atau dari jurusan yang seperti itu sudah saya samakan. Kemarin sebelum menghubungi jenengan kan direvisi dulu dari tim kampus itu. Oke, ya, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi tulisan Bapak sudah mendekati bagus lah. Nah, oke. Sekarang coba, itu kan ada rumusan masalahnya, pertanyaan penelitian. Ya, kalau bicara tentang rumusan masalah, maksudnya adalah pertanyaan apa yang akan diangkat. Gitu. Ya. Ya, untuk Oke, coba lihat Pak. Baca yang pertama. Ya, yang pertama 14.1 bagaimana pelaksanaan pembiasaan sholat berjamaah di Madrasah Diniyah Ula Al-Anwar. Yang kedua, bagaimana tingkat sikap religius santri kelas 4 di Madrasah Diniyah Ula Al-Anwar. Ya, sebentar Pak. Itu nomor 1 berarti proses ya. Iya, Bu. Jadi tambahkan saja kata bagaimana proses pelaksanaan bla 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 bla. Nah, nanti Bapak akan meneliti itu kan? Ya, Bu. Bagaimana proses pelaksanaan pembiasaan gitu, Bu ya? Ada prosesnya di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap religius santri ya, bagaimana sikap dulu ya, bagaimana sikap religius santri kelas 4 dalam pelaksanaan itu, dalam pelaksanaan pembiasaan sholat berjamaah ya. Ini nomor 2, sikap religius apa? Keterangannya ditambahi Dan bagaimana bagaimana sikap religius santri setelah mengikuti pembiasaan, ya kan? Ya, Bu. Setelah mengikuti pembiasaan sholat berjamaah. Oke. Nah, kalau Bapak ada yang nomor 4, nomor 3 nih, apakah terdapat pengaruh? Nah, ini Bapak berarti harus menggunakan kuantitatif ya Pak. Karena nanti mengukur pengaruhnya itu gimana? Mengukur pengaruhnya seperti apa? Misalnya anak-anak sudah melaksanakan sholat berjamaah, iya kan? Ya, Bu. Atau kita jangan lihat pengaruhnya Pak, maksudnya ini aja, secara deskripsi saja. Apakah jadi kita melihat hasilnya gitu Pak. Apa jadi pertanyaannya? Ya. Adakah
menghindari nanti Bapak membuat harus mengukur, harus ke statistik gitu loh. Berarti untuk ini proposalnya dibuat kualitatif saja, bukan kuantitatif gitu Bu ya. Iya. Karena kemarin kan dari awal saya sudah membuat untuk yang kualitatif, ternyata dari jurusan disuruh pindah kuantitatif ya. Nanti kalau judulnya ini lebih cenderung ke kualitatif, nanti saya ubah lagi di kualitatif Ini Pak, sesuai ada ini jurusan. sebentar Pak, sebentar. Kalau misalnya Bapak ingin tetap kuantitatif juga nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa sih. Maksud saya supaya Bapak lebih cepat aja. Oh iya Bu. Tapi nggak apa-apa kalau Ya nanti bisa dirubah. kenapa? Ya nanti bisa direvisi sedikit-sedikit kan, mumpung belum gitu. Iya, jadi sebenarnya itu kita bisa melihat, mendeskripsikan saja apa yang terjadi pada siswa itu gitu. Tidak melihat dampaknya. Jadi melihat apa namanya proses pembiasaan itu apa saja yang terjadi pada siswa itu. Jadi sebenarnya sama aja dengan dampak, hanya di sini kita tidak tidak mengukur, tetapi hanya melihat secara deskripsi saja yang terjadi pada anak-anak itu seperti apa setelah melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat berjamaah. Gitu. Iya Bu. Atau kalau Bapak misalnya ingin tetap ke kuanti juga nggak apa-apa. Berarti nanti nomor 3 tetap. Ya, Pak Amirul. Ya. Itu ya. Ya. Kalau misalnya Bapak ingin membuat judulnya tetap dengan dampak atau apa ya? Ya, dampak atau pengaruh. Ya. Pembiasaan sholat berjamaah. Pengaruh. Itu kan nanti berakibat pada Bapak harus mengukur pengaruh itu. Nah, kan harus pakai statistik nanti. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan bisa dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidang statistik. Ya. Jika misal diganti, kayaknya lebih enak diganti saja Bu. Oh, gitu. Untuk poin yang ketiga. Berarti yang ketiga itu apa namanya? Kan yang ketiga di sana bicara tentang apakah terdapat pengaruh pembiasaan sholat berjamaah terhadap sikap diri santri. Nah, di sini melihatnya begini, sikap apa saja, ya sikap apa saja sikap-sikap apa sajakah yang diakibatkan terhadap pembiasaan salat berjamaah, ya, terhadap pembiasaan salat berjamaah. Jadi kita hanya melihat secara observasi ya Pak, mengobservasi, melihat oh anak-anaknya sekarang jadi dia lebih tenang, jadi dia lebih bisa apa namanya berdiskusi dengan anak-anak sebelahnya dengan sikap yang lebih mencerminkan apa yang seharusnya gitu. Artinya misalnya tidak berasa berusuh gitu ya, bahasanya apalah nanti. Tidak berbicara sendiri, gojek sendiri, mungkin seperti itu Bu. Ya, Dalam di ya lapangan. itu.
itu apa secara real gitu. Bapak menuliskannya secara real apa yang terjadi pada anak-anak yang sudah melakukan kegiatan sholat berjamaah gitu. Ya, jadi nanti datanya itu data real, bukan data kuantitatif. Maksud saya menghindari supaya tidak banyak prosesnya gitu. Jadi lihat di lapangan saja lah, kenyataannya jadi seperti apa. Iya Bu, siap. Gitu. Iya Bu, siap. Ya, tapi memang dipikirkan juga misalnya kalau ingin kuantitatif ya monggo. Ya. Kalau saya ikuti mahasiswanya saja, hanya saya kadang cari yang lebih mudah gitu. Ya. Ya. Saya Iya, juga Pak, Bu, ya. saya juga cari yang Cari yang mudah, cepat selesai, ya cepat wisuda seperti itu Bu. Daripada ngitung Ya. terlalu Oke, ruwet. saudara ke ini Pak, teorinya coba Pak lihat. Ke teorinya Pak. Manfaat Bab 2, kajian pustaka. kajian pustaka, kerangka Ya udah, terus, teoritis Pak. dan kerangka berpikir. Yang pertama kajian pustaka. Kerangka teoritis, Kebiasaan sholat. kalau pernah penelitian terdahulunya mana Pak? Penelitian terdahulunya mana? Ini kan Penelitian yang relevannya? bentar, Bu. Ya, saya kira teorinya sudah bagus itu Pak. Hanya teorinya tolong ambil 2006 ke belakang. Ini ada pengaruh kebiasaan sholat berjamaah terhadap sikap religius menurut Riyadi 2017. Pembiasaan ibadah dilakukan Yang 2006 Pak, 5 tahun ke belakang Pak. 16. 2006, 2005, 2003, 2004, 2003 ya. 2023. Ya, nanti teori maupun penelitian yang sejenisnya harus 5 tahun ke belakang ya Pak ya. Iya Bu. Nah, di penelitian yang sejenis nih Pak, penelitian yang relevan ya, penelitian terdahulu ya, ini juga apa yang harus dicantumkan di penelitian terdahulu itu, satu ya, Bapak harus menuliskan judulnya. Kedua, harus menuliskan orangnya. Ketiga, latar belakangnya. Keempat, temuannya. Kelima, kesimpulan. Ya, itu ditulis dalam satu paragraf. Nah, ini penelitian oleh Nur Hayati 2021. 5 tahun ke belakang nggak ini 2021? 2026 berarti 25, 24, 23, 24, 23, 22, 21 masuk ya? Iya Bu. Oke. Nah, penelitian ini berlatar belakang apa? Dengan metode penelitian apa? Itu baru hasil. Ya. Ini langsung aja. Penelitian ini menegaskan. Ini kan hasil kan? Iya Bu. Ya. Jadi caranya begitu ya Pak ya. Cara menulis penelitian yang relevan tuh. Judulnya, nama penelitinya,
latar belakangnya satu kalimat saja, latar belakangnya apa, Ini kan kemudian saya metodologinya apa, terus findingnya apa. itu cukup satu penelitian terdahulu. Ini saya tulis 1, 2, 3, ada 5 penelitian, cukup satu atau 5 Bu? ya. Oke ya. Setelah 5 itu nanti satu paragraf Bapak menganalisis dari kelimanya itu. Apa yang menganalisisnya begini Pak, yang bedanya apa, yang samanya apa. Tahu nggak? Ya Bu. Jadi bedanya misalnya di metodologinya, di penelitian 1 metodologinya begini, samanya di apanya. Jadi yang sama maupun yang bedanya ditulis ya Pak ya. Ya Bu. Misalnya penelitian 1, 2 sama 5 itu metodologinya sama, dijelaskan metodologinya seperti ini. Nah, itu satu paragraf ya Pak. Kemudian paragraf terakhirnya Bapak menegaskan penelitian saya ini seperti ini, berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Pembedanya apa penelitian Bapak? Ya itu intinya Pak. Ya Bu. Oke, sekarang ke metodologi Pak. Metodologi penelitian. Kerangka berpikir. Oh ya, sebentar, kerangka berpikirnya udah bener. Mana kerangka berpikirnya? Kerangka berpikir. Penelitian ini didasarkan Mana diagramnya Pak? Mana diagramnya? Pak, nulisnya begini. Nulisnya dalam paragraf aja Pak. paragraf saja Bu. Oke. Ya, udah nggak apa-apa. Mana diagramnya coba lihat. Diagramnya seperti ini, bentuk gambar. Ya. Nah, yaitu Pak, kalau misalnya Bapak menjawab menggunakan pengaruh, nanti ada hipotesis penelitian, terdapat pengaruh signifikan. Wis Bapak anu aja wis sini aja. Enggak usah dianu. Enggak apa-apa ya, pakai statistik, pakai anu. Pakai kuantitatif. Wis. Terus Pak, Hipotesis penelitian. Terus metode penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antar variabel secara objektif melalui pengukuran data numerik serta analisis statistik. Ya, udah. Gampang Pak, nanti ada statistiknya yang orang statistik aja. Ya. Wis, untuk ya itu mengukur tadi yang nomor 3 itu. Dan pertanyaan pertanyaan seperti itu aja Bapak kuanti aja wis. Ya. Ya, jadi pendekatannya kuantitatif ya. Karena di sana mengukur pengaruh variabel X terhadap Y gitu. Ya Bu. Ya. Saya kira itu penelitiannya, buku penelitiannya boleh, yang lama boleh, tapi cari yang barunya Pak, yang 2002, 2003, 2023, 2024, jangan 19 semua. Oke? Ya, oke lah Pak. Sudah.
silakan. Ya, jadi sekarang kita putuskan aja ya, Bapak udah kuantitatif aja karena nulisnya juga sudah seperti itu. Ya, jadi hanya revisi sedikit-sedikit aja itu yang belum tercantum saja. Nanti untuk kedepannya ini Zoom-nya bagaimana Bu dengan Sembro ini? Ya nanti bimbingan langsung aja. Ya, nanti direvisi terus diserahkan ke saya, harus ditandatangan. Ya. Berarti ada grup lagi atau seangkatan teman atau langsung saja? Iya. Maksud saya nanti grupnya di nomor ini aja, di nomor yang ini, supaya tidak tertutup dengan mahasiswa sempro dari jurusan saya. Nomornya Bu dosen yang ini ya berarti ya? Iya. Nanti saya kirim. Oh ya. Pak, tolong kirimkan itu dulu Pak. Tolong kirimkan nama apa namanya? Kan ada absennya. Absen dosen narasumber. Absensi hari ini Bu? Iya. Oh ya. Kan sekarang ya dilakukan sekarang. Mestinya kan kemarin saya sore sibuk jadi nggak bisa. Untuk sempronya sebenarnya jadwalnya itu ya ini Bu, jam 7:30 ini sampai jam 12 atau jam 11 gitu. Jadi ini mendahului malah lebih bagus ya. Nanti tinggal ya untuk absennya nanti nunggu dari jurusan, biasanya di share. Iya. Saya kira kemarin Pak. Saya telat Oke, nanti saya kirim ini sudah saya screenshot. Nanti juga saya kirim screenshotannya. Ya. Ya gitu Pak ya, silakan direvisi ya, seminggu juga kelar lah revisinya. Ya Bu, amin. Tidak ada yang mana Pak? Tidak ada pertanyaan? Ya sudah cukup Bu. Ya, oke. Selesai ya, 3 bulan selesai, jangan lama-lama. Insya Allah. Ya. Mohon Sudah bimbingannya Pak ya, Bu. saya mau lanjut ke kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirim absennya. Siap, Bu. Ya. Bismillah.